Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudari kita, Desi Rolisa, datang dari Lampung Timur, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana mempunyai seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 6 tahun yang lalu Ana berpisah. Dan selama 6 tahun ini beliau tidak lebih dari 4 kali ketemu anaknya dan tanpa pernah menanyakan tentang anaknya. Yang ingin Ana tanyakan, kalau sekarang anaknya sama sekali tidak mau menganggap bapak kandungnya masih ada, apakah anak ini dianggap durhaka? Yang kedua, apakah anak ini boleh mendatangi bapak kandungnya walaupun bapak kandungnya tidak pernah peduli? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini fenomena yang sangat menyedihkan. Orang tua berpisah, bercerai, kemudian anaknya menjadi semakin besar, tapi ayahnya tidak perhatian kepada anaknya. Ayahnya seakan tidak peduli kepada anaknya, darah dagingnya sendiri. Sungguh ini merupakan kezaliman. Ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh ayah tersebut, walaupun dia sudah berpisah dengan ibunya. Karena jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, perceraian tidak mempengaruhi kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Karena walaupun perceraian terjadi, anak tetap dinasabkan kepada ayahnya. Anak tersebut tetap anaknya dari ayah yang menceraikan ibunya. Dan syariat tetap mewajibkan kepada ayah itu untuk memperhatikan anaknya, memperhatikan kehidupannya, memperhatikan pendidikannya, dan seterusnya. Perceraian tidak mempengaruhi kewajiban seorang ayah kepada anak yang datang dari pernikahan tersebut. Maka di sini ya, saya tekankan bahwa tindakan ayah ini adalah tindakan kesalahan besar. Bertemu tidak lebih dari 4 kali dan tidak pernah menanyakan tentang anaknya. Kalau misalnya tidak bertemu lama, tidak bertemu kecuali hanya sedikit, mungkin bisa kita kasih udzur, bisa kita kasih alasan. Oh, mungkin dia tidak boleh bertemu dengan ibunya. Oh, mungkin ibunya menghalang-halanginya untuk bertemu. Tapi kalau tidak mempedulikan, maka ini tidak bisa kita bela. Ini kesalahan. Walaupun ayah tidak boleh bertemu dengan anaknya, dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, tetap ayah sebagai ayah. Dia punya kewajiban untuk memperhatikan anak, memperhatikan jasadnya, memperhatikan pendidikannya, dan seterusnya. Ini yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Apakah anak tersebut
Ya. Kalau menganggap ayahnya sudah tidak ada, apakah anaknya dianggap durhaka? Pertanyaan ini jawabannya iya. Karena dia tetap anaknya ayah itu. Memang ayahnya telah menzalimi dia. Tapi dia tidak boleh membalas kezaliman itu dengan kezaliman berupa durhaka. Anak tetap harus berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tuanya menzalimi dia dengan cara tidak memperhatikan dia, tidak mempedulikan dia, tidak merawat dia. Tapi anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku pada hal-hal yang engkau tidak tahu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang dua orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kezaliman yang luar biasa. Orang tua memaksa anaknya untuk berbuat kesyirikan. Kezaliman yang luar biasa. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja orang tuanya memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan, Allah tetap perintahkan kepada anak itu untuk menggauli orang tuanya dengan cara yang baik. Allah tetap memerintahkan anak tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya. Apalagi bila kesalahannya di bawah kesalahan ini. Bila kesalahan orang tua di bawah kesalahan memaksa berbuat kesyirikan. Ya seperti misalnya melalaikan anaknya. Tidak mempedulikan anaknya. Tidak memperhatikan anaknya. Tidak merawat anaknya. Saya melihat ya kesalahan ini masih di bawah kesalahan orang tua memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak ini yang dilalaikan orang tua tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Iya, tetap berbakti kepada orang tua. Dia tidak boleh menganggap orang tuanya tidak ada, padahal orang tuanya masih ada. Dia tidak boleh melupakan orang tuanya. Apapun keadaan orang tua, itu orang tua dia. Maka dia tidak boleh melupakan orang tuanya. Dia tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya semampu dia. Baik. Pertanyaan yang kedua, bolehkah anak ini menemui orang tuanya padahal orang tuanya tidak peduli dengan dia lagi? Jawabannya boleh. Dan itu termasuk amalan berbakti kepada orang tua yang sangat besar pahalanya dalam Islam. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Maka saya memberikan nasihat kepada anak tersebut ya, apalagi nanti kalau sudah balik ya, sekarang belum balik. Jadi tidak ada kewajiban, juga tidak ada keharaman pada dia. Tapi kalau misalnya nanti sudah balik, dia wajib berbakti kepada ayahnya, dan dia ya, dan termasuk di antara bakti kepada ayah adalah dengan menjenguk ayahnya. Memang berat ya, tapi inilah syariat Islam. Inilah
syariat Islam yang harus kita jalankan dan kita harus bersabar dalam menjalaninya. Nanti sambutan orang tua baik atau tidak itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Kalau misalnya anak ketika menziarahi orang tuanya disambut dengan baik, alhamdulillah. Lakukan itu terus-menerus. Kalau misalnya tidak disambut dengan baik atau bahkan orang tuanya tidak menginginkannya, maka ya lakukan saja saat-saat momen tertentu. Seperti misalnya hari raya, ya, atau misalnya ada waktu tertentu yang orang tua atau ayah tersebut sangat membutuhkan anaknya, maka datang di waktu-waktu di mana kesempatan itu baik untuk menemui ayahnya. Baik, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa ana sampaikan dalam jawaban pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.